Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, mari kita lanjutkan ngaji TOEFL kita, yaitu ngaji bukunya Deborah Phillips, Longman, A Complete Course for TOEFL Test. Sekarang kita masuk ke skill 9, yaitu Use Non-Clause Connectors Correctly. Kalau di skill 6 sampai 8 kemarin kita mostly discuss about adverb connectors, yaitu keterangan klausa yang menjadi kata keterangan. Nah, sekarang pada skill 9 ini kita bahas klausa yang berfungsi sebagai kata benda atau disebut dengan noun clause. Nah, kita diwanti-wanti atau diperingatkan untuk menggunakan noun clause connectors, konektor atau kata hubung yang digunakan dalam noun clause secara benar. Oke, first off, perlu kita ketahui terlebih dahulu definisi dari noun clause. Apa itu noun clause? Noun clause is a clause that functions as nouns. Jadi noun clause adalah klausa susunan subject verb yang berfungsi sebagai kata benda. Fungsi dari kata benda itu apa saja? Yang pertama adalah jadi object of a verb, menjadi objek dari sebuah kata kerja, atau menjadi object of a preposition, menjadi objek dari preposition, atau bisa juga menjadi subject in a sentence, sebagai subjek dalam suatu kalimat. Let's have a look some examples here. I know when he will arrive. Nah, di sini ada klausa yaitu when he will arrive, kapan dia akan datang. He itu merupakan subjeknya, will itu verbnya, will arrive itu adalah verbnya. Nah, susunan when he will arrive, kapan dia itu akan datang, ini menjadi klausa atau yang berfungsi sebagai objek dari kata know. Ya, saya mengetahui, apa yang saya ketahui yaitu tentang kapan dia akan datang. Jadi rangkaian dari when he will arrive, susunan klausa ini menjadi objek dari kata know, mengetahui. Kita lihat contoh nomor 2. I am concerned about when he will arrive. Saya concerned, ya, khawatir tentang kapan dia akan datang. Nah, when he will arrive di sini merupakan susunan subject verb atau disebut dengan klausa yang berfungsi sebagai object of preposition dari about. Jadi about when he will arrive. When he will arrive menjadi object of preposition dari about. Maka dia disebut sebagai noun clause. Yang ketiga adalah when he will arrive is not important. Kapan dia akan datang itu tidak penting. Nah, susunan klausa when he will arrive di sini menjadi subjek. Ya, satu rangkaian when he will arrive ini menjadi subjek. Kapan dia datang, satu statement ini menjadi subjek. Verbnya adalah is not, ya, tidak. Important menjadi complement. So, bisa disimpulkan ya teman-teman bahwa noun clause adalah rangkaian subject verb yang berfungsi sebagai menempati tempat kerjanya kata benda, yaitu sebagai object of a verb, object of preposition, atau sebagai subjek. Oke, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa itu noun clause, saya berikan beberapa contoh di sini. Contoh yang pertama dan kedua ini adalah klausa yang berposisi sebagai subjek atau noun clause sebagai subjek. What you do ini merupakan klausa, posisinya sebagai subjek. Apa yang kamu lakukan itu membantu saya. Helps me, help merupakan verbnya. Contoh lagi yang kedua, whoever is coming to the party must bring a gift. Nah, di sini ada subjek yang berupa klausa susunan subjek verb. Whoever merupakan subjeknya, is coming ini merupakan verbnya. Dari susunan whoever is coming to the party ini menjadi subjek dari verb must bring. Siapapun yang datang ke pesta harus membawa sebuah hadiah. Contoh yang ketiga dan keempat ini sebagai objek dari verb. I know where you go. Saya tahu kemana kamu pergi. Nah, susunan dari where you go, kemana kamu pergi, ini menjadi objek dari kata kerja know, sehingga dia menjadi disebut dengan noun clause as an object. Lalu contoh yang do you know what is in the box? Do you know what in the box is? Ya, jadi apakah kamu tahu apa yang ada di dalam box? Nah, di sini ada sebuah klausa what in the box is
Oke, di sini ada klausa yaitu subjeknya adalah what, verbnya adalah is. Dan susunan what in the box is merupakan klausa yang berfungsi sebagai objek dari kata know. Lalu contoh ke-5 dan ke-6, we are concerned about who will do the work. Kita cukup khawatir tentang siapa yang akan mengerjakan tugas tersebut, pekerjaan itu. Nah, susunan dari klausa who will do the work, subjeknya adalah who, verbnya adalah will do. Nah, rangkaian dari subjek verb ini menjadi object of preposition dari about. About ini preposition, who will do the work ini menjadi object of preposition dari about. He found some mistakes in what he said. Dia menemukan beberapa kesalahan di dalam apa yang dia katakan. Nah, in what he said ini menjadi klausa yang berfungsi sebagai object of preposition dari in. Jadi what he said, he merupakan subjeknya, the said merupakan verbnya, dan rangkaian what he said ini menjadi object of preposition dari kata in. Okay, now let's have a look at an example here. Blah 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 was late caused many problems. Nah, kita lihat komponen yang ada di dalam soal. Was late caused many problem. Nah, di sini ada dua kata kerja, was sama caused. It means that we should not make both works as a verb, ya. Jadi tugas kita adalah membuat dua kata kerja ini tidak sama-sama bekerja sebagai kata kerja. Berarti salah satunya harus menjadi klausa. Sedangkan yang caused ini menjadi kata kerja utamanya, menyebabkan banyak problem. Nah, agar was late ini menjadi anak kalimat, maka perlu kita tambahkan konektor dan subjeknya. Maka jawabannya adalah yang A, ya. Kalau misalkan kita pilih yang bravo, maka the driver was late caused many problems, ini tidak ada konektornya. Yang kalau kita pilih yang Charlie, there was late caused many problem, menjadi double verb. Kalau kita kasih yang D, because was late, ini tidak bisa karena tidak ada subjeknya. Because he was late. Oke. Jadi jawabannya adalah yang A, that he was late caused many problem. Bahwa dia itu terlambat menyebabkan banyak permasalahan. So the answer is A. Teman-teman, ini merupakan ringkasan dari materi kita kali ini, yaitu tentang noun clause connector. Jadi konektor dari noun clause ini ada banyak macam. Yang pertama ada what, artinya apa, when kapan, where di mana, why kenapa, dan how bagaimana. Selain itu ada juga whatever and whenever, apapun dan kapanpun. Lalu yang terakhir ada that, bahwa. Nah, susunannya ini nanti ada dua macam, yaitu ketika dia sebagai objek atau object of preposition. Main clause-nya tentu ada di depan, yaitu subject dan verb. Ya, I know. Lalu object of verbnya adalah what you did. I know what you did. What you did menjadi objek dari kata know. Nah, noun clause ini terkadang juga berfungsi sebagai subjek. Maka susunannya noun clause, ya, serangkaian antara konektor dengan subjek dan verb itu menjadi subjek, lalu setelahnya langsung verb saja. What you did ini menjadi subjeknya, was wrong, was ini menjadi verbnya. What you did adalah subjek, was adalah verbnya. Okay, hope you can get it. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. In case you still have no clue atau mungkin ada yang masih yang belum bisa dipahami, feel free to hit your questions in the comment section below. Ya, silahkan dicantumkan pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini. Thank you very much. See you on the next videos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.